Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bos di channel Anak Desa, channelnya anak kampung. Nah, ini ketepatan kambing saya beranak kawan, beranak kembar dua-dua. Jadi dua betina ini beranak semua, dua ekor kawan. Nah, ini alhamdulillah saya syukuri, dan semoga peternak-peternak yang lain yang ada di sana juga mendapatkan hasil yang maksimal, juga mendapatkan hasil yang barokah tentunya kawan. Baik, untuk kesempatan di siang hari ini kawan, saya akan kembali lagi menjelaskan tentang video saya yang kemarin. Nah, ini ada yang kurang percaya kawan, bahwasanya di ambingnya itu ada namanya pusar. Nah, itu pusar. Nah, bisa jelas kawan ya, saya zoom ini kawan. Nah, itu ada pusarnya kawan. Memang semua ambing itu ada pusarnya kawan, tapi ada pusar yang memang dalam kawan, maksudnya cekungannya itu dalam kawan. Nah, itu saya zoom lagi kawan, itu ada pusarnya kawan, itu dalam sekali kawan. Itu kata peternak-peternak di desa saya kawan, kalau ada kambing yang ambingnya seperti ini kawan, ada pusarnya ini kawan, dan pusarnya itu dalam, itu pertanda akan beranak kembar kawan, baik kembar 2 ataupun kembar 3 kawan. Ini alhamdulillah ini kawan, ini kambing saya ini kawan, ini langsung beranak 2 ini kawan. Nah, itu bisa dilihat sendiri kawan, langsung beranak 2. Tapi banyak teman-teman saya yang tidak percaya kawan, wong semua kambing itu memang ada pusarnya katanya. Iya, memang ada pusarnya kawan. Kalau kita lihat itu memang ada pusarnya, tapi pusarnya itu ada yang dalam cekungannya, ada yang tidak kawan. Tapi kalau yang dalam itu, kata ayah saya itu kawan, itu rata-rata itu akan beranak 2. Nah, ini buktinya kawan, ini buktinya kawan ya, saya videokan ini kawan, ini buktinya. Karena banyak kawan, banyak yang tidak percaya kawan. Nah, saya kan pernah buat video kawan ya, di di konten sebelumnya itu kawan, pernah buat video, memang seperti itu kambing mas katanya. Iya, memang ada pusarnya, tapi pusarnya itu ada yang dalam lubangnya, ada yang tidak. Nah, kalau yang dalam itu kawan, insya Allah akan beranak kembar kawan. Dan ini sudah saya buktikan kawan, sudah sering saya buktikan ini kawan, bukan hanya 1 kali 2 kali ini kawan. Saya berternak kambing itu sudah mulai dari 2009 kawan dulu. Nah, kalau ayah saya itu sudah puluhan tahun kawan, dan banyak teman-teman di sini, tetangga-tetangga di sini, dan saudara-saudara saya juga berternak kambing. Dan ilmu titen itu memang ilmu yang ya tidak ada bukunya emang kawan ya, tapi sesuai pengalaman dan kebiasaan para peternak mengamati ternaknya kawan. Nah, ini makanya di video saya sebelumnya itu kawan, kalau memang mau cari kambing untuk dibuat indukan, itu cari yang tanduknya itu pipih. Nah, itu pertama kawan, yang tanduknya itu pipih. Dan yang kedua itu cari bokongnya yang agak lebar, dan yang ketiga itu cari kambing yang ambingnya itu ketika hamil tuh kawan, itu bisa diketahui kawan, ambingnya itu ada pusarnya yang agak dalam. Ingat, ada pusarnya yang agak dalam ambingnya itu. Ya, semua memang ada pusarnya, tapi pusarnya itu agak dalam. Insya Allah itu kemungkinan besar akan beranak kembar. Dan yang terpenting ini kawan, itu adalah faktor gennya.
Ya memang penting kawan, faktor gennya itu memang faktor keturunan itu memang juga penting kawan. Tapi kalau kita beli di pasar ya cari ciri-ciri seperti itu kawan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video saya sebelumnya kawan. Nah ini kawan, yang kedua ini kawan, ini yang kedua kawan, ini tanduknya pipih kawan, tanduknya pipih ini juga beranak dua kawan. Ini cuma selisih 1 hari kawan dengan yang barusan itu, beranaknya cuma selisih 2 hari. Ini juga beranak dua kawan. Nah itu alhamdulillah anaknya sehat-sehat kawan. Ini masih berumur 4 hari kawan, yang satunya itu sudah berumur 5 hari. Ini jantan betina kawan, anaknya jantan betina saya kawinkan dengan Etawasunduro. Hasilnya putih-putih seperti itu kawan, putih-putih, ada liris-liris hitamnya sedikit kawan. Nah itu anaknya kawan. Ini juga seperti ini kawan, ini juga bokongnya lebar dan tanduknya pipih kawan. Dan ketika hamil besar itu kalau saya lihat kok ada pusarnya juga kawan. Ketika saya sentuh, saya masukkan jari itu kawan, kok pusarnya dalam. Oh ini mungkin pertanda akan beranak kembar. Dan alhamdulillah kawan ya, qadarullah, semuanya itu kan sudah kepastian Allah kawan. Alhamdulillah ikhtiar saya itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga beranak 2 ekor kembar kawan. Ya namanya usaha kawan ya, namanya usaha itu sudah macam-macam ya, berdoa ya, cara kita memilih indukan, cara memilih kita doruan ya, harus memang perlu dengan ilmu kawan ya. Semuanya yang butuh ilmu ya. Ilmu itu kan kalau menurut saya kawan, ilmu itu ada 2, ada ilmu melalui pengalaman, ada ilmu melalui pembelajaran, itu ada kawan ya. Ilmu peternakan bisa belajar dengan buku, bisa belajar dengan dengan sekolah ataupun dengan sekolah di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah ilmu pengalaman kawan. Ilmu pengalaman ini memang penting kawan ya. Kita bisa bertanya kepada peternak-peternak yang sudah senior atau peternak-peternak yang sudah jam terbangnya sudah tinggi kawan, seperti itu kawan. Ini kawan, mungkin ini saja kawan, sebagai pembuktian ya, sebagai pembuktian bahwasanya indukan yang seperti ini memang kemungkinan besar akan beranak kembar kawan. Namun yang terpenting kawan, kita semua itu kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi manusia itu kan hanya diberi hak untuk berdoa dan usaha. Tapi kalau Allah Ta'ala itu haknya adalah menentukan dan menetapkan kawan ya. Pokoknya usaha saja kawan, usaha itu yang paling penting. Mungkin ini saja kawan. Untuk lebih jelasnya bisa di cross check di video saya sebelumnya tentang cara pemilihan indukan yang bisa beranak banyak ya, minimal beranak kembar. Bisa dilihat di video saya sebelumnya kawan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.